Masih di Startup Clinic, kita masih ngobrol barengan sama teman-teman dari Bina Bumi, ngomongin tentang lingkungan, teknologi, startup, dan ternyata memang cukup menjanjikan ya ke depannya ketika kita ingin membuat startup. Kalau ada elemen tentang lingkungan, kesadaran lingkungan, eco-branding itu akan cukup menjanjikan gitu ya, baik untuk perusahaan atau mungkin untuk konsumennya sendiri, karena mungkin sekarang juga konsumen rela bayar yang agak lebih mahal ya, asal yakin bahwa memang barang atau jasa yang dia terima punya kontribusi yang positif terhadap lingkungan nih. Nah, kalau melihat di Indonesia sendiri, startup kan banyak juga ya, bukan cuma 1-2 gitu ya. Kalau Bina Bumi sendiri melihat peran startup yang fokus di keberlanjutan untuk kedepannya dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan atau SDGs nasional, itu akan seperti apa ke depannya? Wah, itu sangat penting dan krusial ya, karena di sini startup tuh perannya sebagai katalis atau sebagai pihak yang terus berinovasi ya, jadi yang mencetuskan ide-ide baru tentang lingkungan, inovasi teknologi dan segala macam gitu ya. Nanti baru nih, itu kan satu hal ya, jadi untuk menciptakan inovasi dulu, setelah itu baru nanti penyerapannya seperti apa. Tapi itu kan hal yang lain, jadi yang penting kita berinovasi dulu. Kalau nanti ya pasti juga ada yang terserap ke masyarakat, yang dari pemerintahan juga gitu. Jadi ya seperti itu perannya untuk berinovasi gitu. Raffi mau menambahkan? Sudah cukup ya dari situ ya. Oke, kedepannya nih kan sekarang lagi fokus di Jogja gitu ya. Kalau kedepannya pasti pengen ekspansi lebih luas lagi ya. Ada strategi apa nih untuk bisa expand ke kota-kota lain di luar Jogja? Oke, untuk ekspansi ke luar kota atau ke kota-kota lain, kita mungkin perlu diskusi sama teman-teman dulu. Jadi untuk jikapun bisa dan mampu untuk ekspansi ke kota-kota lain, mungkin kita juga perlu cari-cari mitra di kota-kota tersebut. Jadi soalnya pasti budaya sama data-datanya dari setiap kota kan beda-beda nih. Jadi mungkin kita perlu kolaborasi lagi ke mitra dari kota-kota tersebut. Ada target nggak sih berapa lama atau mungkin 5-10 tahun ke depan sampai akhirnya Bina Bumi ini bisa mulai atau bisa oke nih udah bagus nih kita bisa expand, atau sekarang fokus di Jogja dulu? Kalau sekarang sih fokus di Jogja dulu, dan yang pasti fokus pada prototipe dulu ya, karena yang penting itu dulu. Nah setelah prototipe jadi, kita bisa tawarkan ke orang, ke investor, nah baru kita akan pikirkan untuk strategi ke depannya sih, kurang lebih seperti itu. Prototipe sampai bener jadi dan ditawarkan ke investor, udah ada hitung-hitungan waktu belum? Mungkin setahun 2 tahun ke depan harus sudah jadi. Oke, jadi untuk prototipenya itu kalau kita mendapatkan dana itu langsung, karena sudah jadi desainnya, sistemnya, cuma tinggal dibuat dan sudah jadi seperti itu. Oke. Kedepannya tantangan terbesar yang dihadapi oleh startup branding ramah lingkungan ini dengan kondisi Indonesia yang sekarang, ya mungkin kayak kita dibilang negara yang punya alam yang bagus, tapi di sisi lain juga isu-isu soal lingkungan itu kan suka bikin sakit hati ya, segala macam. Apa sih tantangan kedepannya gitu, terutama untuk startup yang concernnya di lingkungan? Yang pertama tuh pastinya masalah profitabilitas ya, karena memang lumayan challenging sih untuk menyeimbangkan antara sustainability sama profitabilitas gitu. Nah jadi seperti yang saya bilang, mungkin bisa dimulai dari hal yang kecil dulu, terlebih dahulu gitu. Dan yang kedua juga itu mungkin dari segi greenwashing ya, karena butuh komitmen yang jangka panjang dan serius dari startup, dari perusahaan untuk melaporkan datanya, untuk ya transparansi, dan harus diimbangi dengan usaha yang kuat juga gitu, agar nantinya gerakannya itu tidak ngomong doang lah gitu, tidak greenwashing gitu. Seperti itu. Raffi menambahkan katanya sudah cukup ya. Oke. Nah ke depannya nih buat yang baru nyemplung ke dunia startup, apa sih yang menurut kalian perlu dimiliki gitu untuk teman-teman muda yang pengen nyemplung di startup, terutama startup yang concern di lingkungan? Oke, untuk saya sendiri, untuk teman-teman yang masih muda, kebetulan saya juga masih muda, seumuran mungkin ya teman-teman. Jadi mungkin pasti yang perlu ya dicoba dulu aja sih.
Jadi betul kan, yang tak bilang tadi memang tujuan orang kan beda-beda. Ada yang langsung ke teknologi atau langsung ke lingkungannya tersebut. Jadi mungkin tetap dicoba dulu, tapi kalau bisa memang ada unsur yang ramah lingkungannya. Soalnya itu memang berdampak baik ke bumi kita. Gitu. Betul. Dan menambahkan Mas Raffi itu lebih ke mulai dari hal yang kecil dan doable gitu. Karena saya percaya kalau misalnya kecil dan bisa dilakukan gitu ya, feasible gitu, pasti juga akan bertahan lama, sustain gitu. Kan kalau masalah lingkungan kita ngomongnya kan 50 tahun, 100 tahun, yang artinya hal-hal kecil tadi kalau diakumulasi juga akan jadi besar juga gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau ngelihat Indonesia yang sekarang, generasi muda yang sekarang gitu ya, mungkin balik ke pertanyaan ada kaitannya seperti yang sebelumnya saya tanya gitu ya. Positif nggak sih bahwa Indonesia ini kedepannya bisa lebih secara secara besar gitu punya perhatian yang cukup fokus ke lingkungan? Karena kalau sekarang kan nggak semuanya ya, kadang-kadang cuma ada organisasi tertentu, mungkin pihak tertentu, yang lain juga bodo amat gitu, misalnya cuma ngomongin profit aja. Kalau kalian lihat akan kedepannya mungkin 5-10 tahun ke depan akan ada perubahan nggak? Pasti ada perubahan, soalnya memang itu mungkin beberapa belum teredukasi ya, mohon maaf. Jadi kayak pasti ujung-ujungnya mulai tahu ternyata memang lingkungan kita nih cukup buruk, jadi perlu dibantu untuk sedikit berdampak baik gitu. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri, jadi perlu banyak orang gitu menurut saya. Iya, kalau menurut saya sih kayak Mas Raffi tadi bilang, cuma menurut saya kesadaran ini akan terbentuk kalau misalnya orang tuh edukasinya bagus, ekonominya bagus. Jadi menurut saya kesadaran tentang ramah lingkungan ini akan membaik atau akan meningkat seiring dengan berkembangnya ekonomi sebuah negara sih. Dalam hal ini Indonesia juga gitu. Jadi ya kalau misalnya 2045 tuh Indonesia emas beneran gitu ya, saya percaya pasti juga kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan juga pasti meningkat gitu, signifikan gitu. Oke. Tetap optimis itu. Iya, optimis dengan dong. Indonesia dan generasi muda yang sekarang ke depannya untuk bisa tetap memberikan sesuatu yang baik untuk lingkungan. Untuk teman-teman di rumah yang mungkin mau tahu lebih banyak lagi tentang Bina Bumi, ada Instagram atau mungkin website yang bisa diakses, akun YouTube mungkin, silahkan bisa di-share. Untuk Instagram kita di binabumi.id ya teman-teman, itu ada informasi tentang kita dan mungkin bisa DM untuk tanya-tanya lebih lanjut gitu. DM aja bisa ya? Betul. Gitu. Oke. Kalau mau misalnya tertarik mengundang teman-teman Bina Bumi, mungkin ada komunitas yang tertarik, mungkin pengen tahu tentang pengolahan gitu, bisa nggak sih ngajak kolaborasi, dan kalau bisa sistemnya gimana nih? Oh, bisa banget. Jadi caranya kita hubungi aja IG kita di binabumi.id, nanti akan langsung kita balas gitu, dan kita bisa diskusi lebih lanjut untuk kayak ngomongin tentang programnya dan kerjasamanya sih, kurang lebih seperti itu. Oke. Terakhir nih, pesan-pesan untuk para generasi muda juga yang mungkin sekarang juga kaitannya dengan lingkungan dan Bina Bumi juga, dan para startup, mungkin kalau ada satu motivasi yang disampaikan dari Raffi dulu, silakan ke pemirsa. Salamnya untuk motivasi. Jadi untuk pasti seperti yang saya bilang tadi, itu memang perlu dicoba dulu sedikit demi sedikit. Jadi ketika udah dicoba, mungkin kan pasti menemukan hal yang suka gitu loh. Ketika udah suka, mungkin jadi tahu nih kedepannya bakal gimana. Jadi perlu dicoba dulu, dan mungkin dari awal juga ditentuin tujuannya masing-masing, karena memang semua orang tuh tujuannya beda-beda. Gitu. Oke. Kalau dari aku sih dari masalah lingkungan ya, kita harus harus sayangi bumi kita, karena kan kalau nggak kita jaga, kita rawat semuanya, nanti juga anak cucu kita kan ya kasihan gitu ya kan, masih mau mereka juga tinggal di bumi ini juga. Jadi pesan saya sih ya harus mempraktek ramah lingkungan lah, kayak buang sampah pada tempatnya, terus mengurangi produk-produk yang misalnya tidak ramah lingkungan dan lain-lain. Iya, itu aja. Sip. Terima kasih sekali sudah hadir hari ini Startup Clinic. Pastinya semoga segera maju terus, mendapatkan investor ke depannya, juga bisa lebih banyak orang yang melek dengan isu lingkungan, berkembang di Jogja juga Bina Buminya, dan bisa segera expand ke kota lain ya. Ya, amin. Oke, dan untuk Anda saudara, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Startup Clinic hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan pastinya dengan topik-topik menarik seputar startup, seputar teknologi dan bisnis pastinya. Terima kasih, saya Felix Kris, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.
Show.